Hai Kak Ija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Nyampe bapak-ibu lah. semua yang dirahmati Allah, puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa untuk meluangkan waktu untuk mengikuti arahan tentang asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini yang pertama adalah langkah mendaftarnya. Ini gelombangnya tinggal gelombang 7, 8, 9 dan 10. Nanti tanggal 20 Januari sudah ditutup. Kemudian 20 Februari. Dan kemudian di situ ada langkah mendaftarnya dulu ya. Langkah mendaftar untuk melakukan pendaftaran. Bapak Ibu yang mau ini di foto aja nanti bisa langsung nanti bisa langsung didaftar waktu di kantor. Ya itulah di sana di kantor. Nanti langkahnya lihat aja nanti saja sih. Nah yang pertama adalah untuk melakukan video Bu Syari ini. Untuk melakukan pendaftaran untuk melakukan pendaftaran pada program ini peserta cukup klik tombol masuk dan menggunakan akun SIM PKB di laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian memilih program seri asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya memilih jadwal yang tersedia pada bagian kegiatan yang bisa Anda ikuti. Kemudian klik tombol daftar pada kelas yang tersedia seperti pada gambar berikutnya. Ini Tarik baru. Ini bergabung. Ini sertifikat. Ini tempat mendaftarnya. Nanti klik di gurubelajar.kemdikbud.go.id. Sudah ya? Lanjut. Kemudian jadwalnya. Jadwal pendaftaran BIMTEK tiap-tiap angkatan dapat dilakukan paling lambat pada hari pertama jadwal BIMTEK dimulai. Sedangkan untuk pengimbasan, kemudian setelah setelah ini kita selesai jawab, kemudian ada tugas pengimbasan untuk mendapat penghargaannya. Ada penghargaan, misal Bapak Ibu ikut KKG autis, ada penghargaan untuk KKG SLB autis. Kayak dulu kita ikut COVID, guru belajar masa pandemi COVID. Nah, jadi saya karena KKG autis dikasih nama-nama yang sudah ikut ini guru belajar masa pandemi COVID-19. Kemudian ini nanti sekolah kita baru saya satu orang yang mengikuti. Sedangkan sekolah lain sudah ramai. Jadi jangan sampai tempat kita inilah tertinggal. Nah, kemudian tahapan dalam program belajar seri asesmen kompetensi minimum ini ada orientasi dan BIMTEK, kemudian ada pengimbasan. Jadi kemarin waktu guru belajar pada masa COVID-19 ada BIMTEK dan ada diklat, kemudian baru ada pengimbasan. Sedangkan ini cuma BIMTEK sama pengimbasan. Nah, kemudian penyelesaian aktivitas. Pada dasarnya setelah selesai dalam sebuah aktivitas orientasi BIMTEK atau diklat di program ini, maka peserta diwajibkan untuk klik tombol sudah selesai. Jika tidak ditekan sudah selesai, maka BIMTEK ini gagal, tidak tuntas.
Kemudian ada beberapa penyebab sehingga tidak bisa mengikuti BIMTEK. Peserta belum memilih jadwal. Kemudian peserta mengakses pembelajaran sebelum jadwal dimulai. Kemudian peserta bukan guru atau kepala sekolah SD, SMP, SLB, SMPLB, SMALB. Kemudian tidak bisa mengikuti pengimbasan karena peserta belum menuntaskan tahap BIMTEK. Yang selanjutnya peserta bukan guru, kepala SD, SMP, SMA, dan SLB. Oke. Selanjutnya durasi. Peserta diperbolehkan menyelesaikan BIMTEK sebelum jadwal BIMTEK selesai. Setelah menyelesaikan BIMTEK sesuai syaratnya, maka peserta dapat melanjutkan ke tahap pengimbasan. Ini maksudnya tahap pengimbasan. Jadi saya menjelaskan kepada Bapak Ibu cara untuk mendaftarkan BIMTEK AKM ini. Kemudian asesmen. Pada program ini ada beberapa jenis asesmen dengan nilai minimal 70% baru dianggap tuntas. Kemudian pada tahap BIMTEK terdapat asesmen praprogram, asesmen formatif, kuis dalam setiap topik, dan asesmen pasca program. Soalnya sama, cuma nomornya diacak-acak. Bila peserta tidak mencapai nilai minimal 70%, maka peserta diperbolehkan mengulang kembali asesmen kecuali pada asesmen pra. Pada saat mengerjakan asesmen diharapkan peserta memastikan koneksi internet baik, kemudian diharuskan mengulang kembali jika terjadi gagal koneksi yang menyebabkan peserta keluar dari sistem. Jadi kalau jawab ini mending ke wifi aja biar tidak diulang kembali, nanti menjawab soal yang pertama. Capek kita jawab kan. Kemudian peserta diberi kesempatan mengerjakan asesmen sebanyak 3 kali. Jika nilai kurang dari 70 sebanyak 3 kali, maka masih kurang, maka dianggap tidak tuntas. Namun peserta masih bisa mengulang BIMTEK pada angkatan selanjutnya. Kemudian materi yang ada saat peserta mengikuti BIMTEK ataupun diklat hanya bisa diikuti dan dapat diterus diulang-ulang secara online pada laman program ini. Tautan video materi mungkin bisa didapatkan oleh peserta dan melihat langsung pada tautan tersebut. Kemudian kendala teknis. Dalam mengikuti program ini diharapkan telah mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan seperti laptop, tab, handphone, serta koneksi internet yang cukup dan stabil. Pengimbasan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita mengikuti ini, Bapak Ibu juga harus membuat kayak saya, menjelaskan kembali ke kawan-kawan untuk dapat saya udah dapat sertifikatnya, udah dapat. Kemudian untuk mendapat piagam penghargaannya, maka harus melakukan pengimbasan ke kawan-kawan lain. Mungkin Bapak Ibu mau menjelaskan di kampung atau di mana boleh. Kemudian sertifikat. Setelah dinyatakan tuntas BIMTEK oleh sistem ini, maka peserta akan diberikan sertifikat. Untuk mendapatkannya, peserta terlebih dahulu mengisi kuesioner sebagai syarat untuk sertifikat. Kemudian piagam penghargaan bagi satuan pendidikan akan diberikan jika peserta telah menuntaskan BIMTEK sebelumnya dan mengisi kuesioner terlebih dahulu. Kemudian piagam penghargaan akan mencantumkan nama peserta tuntas BIMTEK yang telah melakukan pengimbasan. Kemudian kita lihat soalnya, Bapak ya. Ini soalnya. Jadi ini materinya, ini materinya. Ini materi. Kemudian ini soalnya. Asesmen pasca program guru belajar. Ini bukan asesmen ketunaan Bapak Ibu ya, ini asesmen asesmen apa ya? Bukan bidang studi, bukan. Ini asesmen ya. Oke. Ini contoh soalnya ya, ini nomor 19. Jawabannya
Bagaimana dampak asesmen kompetensi ini? Saya pilih jenjang SD karena saya ngajar di SD. Nanti misalnya Ibu Molly pilih jenjang SMA, nanti soalnya mungkin beda-beda tipis lah. Nanti kerjakan sama-sama biar tuntas 70%. Nomor 19, bagaimana dampak asesmen kompetensi minimum pada siswa SD yang diketahui tidak ada ujian nasional sebelumnya? Jawabannya, asesmen kompetensi minimum memiliki konsekuensi pada siswa SD sehingga akan menjadi beban tambahan. Nah, yang B-nya cuma nggak ada A, B, C, D-nya, cuma ditulis apa? Ini mana yang betulnya aja. Jadi Bapak Ibu bisa melihat yang mana yang sesuai, nanti saya bagi. Nah, kemudian ini soal 6. Nggak nampak juga ya? Kecil. Kakak ngajak yang mana? Yang kiri baru. Nah, demikian Bapak Ibu, nanti saya bagikan materinya dan saya kirim soal-soal yang telah saya pelajari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.